Oke guys, welcome back again. Jumpa lagi dengan Mr. Panambah. Jadi kali ini topik kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan tradisi ya, atau yang lebih tepatnya kepercayaan. Nah, kalau di dunia Jawa ini kan di zaman modern guys, tapi kita lihat sendiri bahwa dalam dunia sinetron juga masih banyak orang yang menggunakan atau yang difilmkan itu yang berhubungan dengan pelet. Nah, kalau di dunia Jawa kan disebut dengan kata pelet. Nah, pelet ini sebenarnya sejarahnya itu adalah upaya seseorang yang mungkin karena dia kurang rasa percaya diri sehingga dia harus menggunakan media-media perdukunan untuk dapat memikat hati seseorang. Nah, biasanya kalau di kota-kota besar itu kan seorang wanita atau seorang lelaki itu agak sukar untuk bisa memikat lawan jenis dikarenakan karena pola kehidupan atau pekerjaan. Jadi mohon maaf ya guys, misalnya seseorang yang terlalu sibuk, mungkin dia bertemu atau mau mencari lawan jenis untuk jadikan pacar atau apalah sampai menjadi calon istri, itu agak sukar karena sebagian besar orang itu sudah pusing dengan pekerjaan, mencari kehidupan, mencari penghasilan, sehingga kegiatan sosial itu sudah agak menurun, mengakibatkan proses interaksi manusia itu. Jadi mohon maaf guys ya, logat saya ini tidak terlalu sempurna karena saya tidak lahir di daerah-daerah yang menggunakan logat Jawa. Saya menggunakan bahasa Manado atau bahasa Sangihe. Jadi saya dari suku Sangihe di Sulawesi Utara yang paling berbatasan dengan Filipina, yang terkenal dengan keyakinan-keyakinan atau kepercayaan atau kebudayaan yang masih dipelihara atau tradisi. Jadi orang Sangir sangat terkenal di mana-mana ya guys, dan itu tidak bisa disangkali karena dalam beberapa faktor. Ada orang Sangir yang terkenal ilmunya. Mungkin kalau Anda pernah mendengar kerusuhan di Maluku, itu banyak orang-orang dari suku Sangir itu saya itu yang terkenal karena ilmu mereka yang sakti. Nah, itu ilmu itu diwariskan, dititipkan kepada anak cucu mereka itu dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Jadi mungkin dalam dunia kerusuhan mereka memiliki ilmu sehingga kebal oleh senjata tajam atau tidak terlihat seperti pada video yang saya telah sampaikan berikutnya. Jadi kali ini saya tidak akan menggurui Anda dengan berbagai hal-hal yang sifatnya beda, tapi ini hanya sekedar pengetahuan umum bahwa di dunia tradisi atau dalam dunia kesukuan pun ada hal-hal yang dikenal dengan atau yang disebut dengan kata pelet. Nah, sebenarnya kalau saya seorang sarjana literatur, penelitian saya itu mengenai psikologi atau hipnosis. Dalam dunia kepercayaan atau mentalis atau hipnosis atau suggestion itu dikenal juga dengan sugesti positif melalui kata-kata yang misalnya Anda berkata bahwa hari ini saya tampan, hari ini saya menarik, hari ini saya akan sukses, hari ini saya diberkati. Jadi itu kata-kata sugesti itu diucapkan kepada diri sendiri untuk merangsang keyakinan. Nah, mungkin orang-orang sekarang mau menjudge orang dulu yang menggunakan mantra atau kata-kata. Kita ketahui kan kata mantra ini berasal dari bahasa Sanskerta, itu kan doa. Jadi sebenarnya mantra itu adalah doa untuk mensugesti dirinya sendiri atau orang lain ke arah yang lebih baik. Nah, kalau mungkin sekarang dalam dunia agama orang lebih cenderung mau berdoa sajalah. Nah, sama sebenarnya. Itu kan kata-kata yang diucapkan untuk dengan keyakinan yang sifatnya sugestif. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu itu pun kalau orang Sangir menyebut dengan kata bawera. Jadi bawera ini adalah sugesti positif terhadap diri sendiri atau orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang-orang menggunakan sugesti itu untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, maaf guys, ada kesalahan teknis di studio. Jadi sugesti kadangkala yang menjadi salah adalah ada orang menggunakan sugesti-sugesti yang sifatnya negatif, misalnya keinginan untuk mengata-ngatai orang atau menyumpahi orang dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, jadi itu sugesti itu diawali dari kata-kata dan keyakinan. Jadi saat Anda misalnya mengata-ngatai orang dengan cara-cara yang tidak baik, itu seperti Anda memberikan mantra-mantra yang negatif terhadap orang lain. Dan itu dosanya adalah pada Anda. Jadi sehingga dalam ajaran agama itu diajarkan untuk berkata-kata yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain supaya kita bersama-sama membangun dalam kebaikan. Oke, jadi tidak banyak bertele-tele. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang
kata-kata ya atau mantra. Jadi dalam bahasa, kalau disignalkan dengan mantra, tapi dalam bahasa daerah itu disebut dengan bawera. Jadi kalau dari sudut pandang suku, jadi belum ada yang orang-orang yang mengangkat ini di daerah saya. Jadi saya mengangkat dari soal literatur dan hubungan dengan dunia sekarang. Nanti pada video selanjutnya setelah ini saya akan menunjukkan beberapa daun yang dipakai untuk dalam rangka hal-hal tersebut. Maksudnya daun yang saya maksudnya ini adalah daun yang dipakai untuk ilmu-ilmu yang bersifat seperti pelet atau memikat hati seseorang. Nah, jadi sejarahnya seperti ini guys. Pada zaman dahulu kan, jadi saya tidak merujuk pada zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu sudah jelas bahwa sugesti itu atau kata-kata itu yang dulunya dikenal sebagai mantra atau dalam bahasa konteks daerah tradisi disebut dengan bawera dalam daerah kami, itu zaman sekarang disebut dengan sugesti positif atau kata-kata positif. Ya mudah saja, misalnya saya akan merencanakan ini, saya pada hari ini saya akan sukses untuk wawancara dan diterima di perusahaan. Dan Anda yakini, karena dalam ilmu daerah pun intinya itu adalah keyakinan Anda terhadap apa yang Anda ucapkan. Jadi Anda mempelajari ilmu apapun, contohnya ilmu kebal, biasanya kan orang Sangir itu setelah dia di mantra-mantrai dengan ilmu kebal itu, kata-katanya kan seperti ini, misalnya maki inang siran silang, maki amang sirarupa, kakak ketik kirwatu, kakak kuli kirwase. Itu kata-katanya itu artinya adalah ayah saya adalah besi, ibu saya adalah tembaga. Itu dalam terjemahannya ya guys. Nah itu intinya adalah keyakinan dari Anda sendiri. Karena setelah Anda mengucapkan kata-kata itu, maka orang yang memandikan Anda untuk kebal ini akan mengambil parang. Dan dia akan berkata kepada Anda, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda ucapkan tadi? Kalau Anda berkata, ya saya yakin, maka dia akan memotong Anda dengan parang tersebut atau menumbak Anda. Nah jika Anda yakin, dia tidak akan tembus. Nah ada sebagian orang, dia sudah mandi kebal, tapi di saat pawangnya ini mau mencobai dengan pedang atau dengan tumbak, dia tidak yakin. Oh tidak usahlah, saya takut. Karena mungkin dia tidak ada keyakinan. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu sifatnya juga keyakinan, sama seperti sugesti positif. Jadi nanti setelah ini saya akan menunjukkan beberapa ramuan, dan saya juga bisa mendemonstrasikan bahwa dalam dunia hipnosis, hipnoterapi pun ada, karena saya juga mempelajari ilmu tersebut dalam penelitian saya, skripsi saya, bahwa hipnosis pun bisa digunakan untuk membangun atau menyembuhkan atau seperti itulah, seperti membuat orang jadi kebal atau membuat orang terpikat bisa. Tapi kali ini hanya sebatas mantra ya atau bawera. Jadi biasanya orang-orang itu ya, saya beri contoh ya, misalnya seorang lelaki yang ingin wajahnya itu tampan. Nah ini kata-kata ini sebenarnya seperti doa, seperti halnya katanya seperti ini, mukaku seperti bulan purnama, bercahaya, gemetar, dan membuat hati si titik-titik. Nah misalnya ada juga dalam bahasa konteks bahasa daerah, misalnya sosok ni darurungi Fatimah ni dariko imaka ampo tipune timupang manise nakawimbang naungi. Nah itu seperti bahasa daerah. Tapi ada juga dalam bahasa Makassar yang pernah saya pelajari, misalnya Sri Kandi abang iya lakinira si Arjuna, ada kutogo lungguhku semar sirak welas asin dulu badan saliraku si. Nah kalau kita dalam konteks sastra dipelajari, bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa sugesti. Kan itu artinya misalnya badanku harum seperti Arjuna, dan jika aku bertemu dengan si dia ini namanya disebutkan maka dia akan jatuh cinta. Sebenarnya itu apa? Itu kan doa yang sifatnya konteks kata-kata sugesti. Nah yang jadi masalah, jadi mohon maaf ya guys, banyak orang sekarang terlalu mempercayakan diri untuk misalnya datang ke dukun-dukun. Nah kadang-kala ini jadikan alat oleh para dukun untuk membodohi orang-orang tersebut. Misalnya Anda harus menyediakan ayam, telur, ditambah dengan uang 400.000 atau 4 juta. Nanti Anda diberikan sugesti atau apalah ramuan-ramuan. Padahal hal tersebut si dukunnya sudah tahu bahwa yang membuat Anda berhasil sebenarnya adalah keyakinan Anda sendiri. Karena si dukun ini hanya mensugesti Anda dan Anda percaya, akhirnya Anda seperti dibodohilah, kata seperti itu. Karena seperti ada beberapa video nanti saya bahas, kalau dari orang Sangir menyebutnya dengan mandariki, atau orang Jawa menyebutnya ini seperti jenglot atau batara kara. Di Sangir itu sebut dengan mandariki atau bahiki yang memiliki kuku dan taring.
Nah itu kan banyak dijual di daerah-daerah Jawa dan Sumatera, tapi itu kan palsu. Ada orang yang sudah membongkar kedok mereka, itu ternyata itu dibuat dari karet sedemikian rupa, itu tidak asli. Tapi kalau di daerah saya, di daerah Sangihe ini, saya sudah menjumpai yang bahiki yang asli. Jangankan Anda memegang guys, Anda niat saja mau mengorek-ngorek atau apapun, Anda masuk di rumah mereka itu tidak bisa masuk. Bahkan kamera yang kami pakai pun itu tidak bisa berfungsi. Bahkan orang yang sifatnya mau mencoba, yang dia tidak percaya, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Itu yang asli. Tetapi kalau diperjualbelikan, apalagi melalui suhu-suhu, itu sudah direkayasa dan ditambah dengan sugesti, diisi-isi lagi dengan kodam supaya Anda lebih percaya. Nah kalau dalam konteks, kembali lagi ke konteks tadi ya, konteks pelet. Jadi orang Sangir zaman dulu itu sebenarnya tujuannya itu karena laki-lakinya itu kurang percaya diri. Saking kurang percaya dirinya, dia butuh bantuan orang untuk mensugesti dirinya agar supaya dia ini terlihat tampan, menarik, dan bisa membuat hati sang wanita itu terpikat. Ya seperti itu ya. Nah ada yang menggunakan media, menggunakan mencari rambut dari wanita tersebut, lalu diikat, difoto, lalu diangin-anginkan. Nah itu juga sebenarnya sugesti. Jadi sebenarnya para wanita tidak usah takut kalau Anda dipelet, karena tidak ada orang yang bisa membuat Anda jatuh cinta jika Anda memang tidak cinta sama dia. Coba siapa yang karena saking tingginya ilmu peletnya dia bisa memelet Agnes Monica, tapi dengan kondisi yang tidak artis? Tidak ada. Karena biasanya orang yang menggunakan ilmu itu, dia melakukan ilmu itu dan dia targetnya adalah orang yang sebenarnya tanpa dia menggunakan ilmu itu pun gadis itu pasti akan suka sama dia, tergantung bagaimana pendekatannya. Kalau dia pendekatnya secara positif, secara berwibawa, secara baik-baik, pasti akan disukai. Tapi karena orang mungkin mengangkat rasa percaya dirinya, mungkin kurang yakin, dia menggunakan ilmu tersebut. Nah, yang paling manjur yang sudah saya survei dari beberapa adalah di saat Anda mencuci muka Anda di saat bulan purnama. Nah, itu biasanya terserah kata-kata apa yang Anda gunakan. Apa Anda berkata, muka saya bercahaya seperti Lee Min Ho, atau apapun bersinar di saat saya bertemu dengan gadis yang bernama ini bla bla bla, dia akan menaruh hati kepada saya. Silakan Anda lakukan. Anda bisa menggunakan kata-kata doa, ataukah doa dari agama, atau kata-kata Anda sendiri. Yang penting mencuci muka di saat bulan purnama. Karena di saat bulan purnama, menurut kepercayaan Sangihe dan juga kepercayaan orang-orang Eropa, itu energi itu naik sampai ke ubun-ubun. Sehingga kalau di Sangir tidak boleh orang menebang bambu pada saat bulan purnama, karena airnya naik, energinya naik ke atas, sehingga air itu ada di dalam bambu. Nah itulah yang tepat. Dan yang kedua adalah menggunakan kinsuro atau bunga kencur. Jadi kalau kencur itu kan kalau ditiup angin dia bergerak seperti memanggil-manggil. Nah itu biasanya yang direndam di air yang dijemur di bawah sinar rembulan tadi dan ditaruh di dompet. Nah sebenarnya itu juga sifatnya sugestif, sugesti kepada diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda masih punya kurang keyakinan untuk mendapatkan seorang wanita, silakanlah Anda mencoba hal yang sifatnya sugesti ini sambil Anda menggali apakah ini benar. Dan Anda cobalah menanyai seorang wanita, ya tentu saja dengan logika. Jadi saya juga punya buku yang menceritakan tentang bagaimana cara mendapatkan seorang wanita dengan cara yang profesional. Oke guys, itulah kira-kira dari saya. Jadi intinya adalah sambungan dari tadi adalah bunga yang dipakai itu adalah bunga kencur. Jadi kencur itu kan memiliki bunga. Jadi itu kalau dalam tradisi Sangi itu kan bunga itu kalau ditiup angin dia memanggil-manggil seperti kucing yang dipakai oleh orang Cina untuk memanggil-manggil pelanggan. Tapi ada juga salah satu bunga yang paling ampuh juga, tapi nanti akan saya tunjukkan pada video yang berikutnya. Dan jangan lupa bagi Anda untuk mensubscribe channel ini karena channel ini butuh dukungan. Jadi kalau materi-materi yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya adalah sarjana sastra, saya juga seorang budayawan tergabung dalam Badan Adat Kemorangan Tunun Tampung Alabo di wilayah Sangihe. Dan suku Sangihe ini kan terkenal dengan warisan-warisan tradisi dan budaya serta keilmuannya dari zaman dahulu. Dan kalau sampai sekarang pun masih, karena kita memang masih daerah yang masih di paling utara dan tradisi masih dipelihara. Jadi mau tidak mau hal ini
harus diketahui orang. Saya juga nantinya akan membahas tentang bagaimana konteks yang sifatnya santet itu masih ada juga di wilayah. Jadi kita tidak bisa menutup diri bahwa hal itu masih ada. Memang pada saat sekarang ini sudah kurang orang mempraktekkan hal-hal tersebut, tapi dalam beberapa peristiwa masih ada orang yang menyimpan hal tersebut, dan kadangkala karena dipicu oleh iri hati. Jadi hal ini sebenarnya sudah tidak seperti di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi kan itu praktek perdukunan santet itu masih sangat membahana, dan itu memang saya sudah kontak dengan teman saya di dunia pariwisata, memang masih ada sampai sekarang. Dan memang itu sampai di televisi kan kita kenal Ki Joko Bodo, Ki apa kayak Ki segala macam. Jadi saya itu sebenarnya sudah tertutup karena sudah banyak orang yang memeluk agama Kristen dan juga yang Muslim, dan kehidupan sudah mulai terbuka. Tapi masih ada beberapa orang yang masih mewariskan hal ini yang mungkin dilandaskan oleh kecemburuan atau iri hati. Nanti ada cara-caranya atau bagaimana cara kita mendil atau menghadapi hal-hal seperti itu. Dan tentu saja dalam materi-materi yang selanjutnya. Oke guys, thank you for your watching, and jangan lupa untuk mendukung dan subscribe. Thank you.